dan min ghairi asrin. Lafaz-lafaz yang mengumumi dua perkara ataupun lebih daripada dua perkara dengan tanpa batasan. Maka apabila lafaz tersebut melebihi dua perkara ataupun lebih daripada dua perkara tanpa batasan dengan batasan, maka lafaz tersebut dinamakan dengan am. Contoh lafaz am, amantu Zaidan amran bin Atha dan amantu Nasa bin Atha, artinya syamatuhum, artinya aku melengkapi akan mereka itu. Ketika dikatakan amantu Zaidan amran bin Atha dan amantu Nasa bin Atha, artinya diberikan kepada tiap-tiap ifrad daripada Siddiq dan Umar dan diberikan kepada tiap-tiap ifrad daripada manusia. Maka pada lafaz am ini terdapat makna syumul, iaitu melengkapi. Lafaz yang digunakan untuk lafaz am ada 4. Yang pertama adalah isim maf'ul yang ma'rifahkan dengan alif lam. Contohnya innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Yang kedua adalah isim jamak yang ma'rifahkan dengan alif lam, ini faqatilul musyrikin, maka bunuh orangmu akan orang-orang musyrik. Yang ketiga adalah isim mubham. Dalam isim mubham ada beberapa. Yang pertama adalah man, digunakan untuk yang berakal. Contohnya man dakhala dari fa huwa aminun, barang siapa yang masuk rumahku maka dia akan aman. Yang kedua ma untuk tidak berakal. Contohnya ma ja'ani minka akhadhu, apa saja yang datang akan aku daripadamu maka aku ambil akannya. Yang ketiga adalah ayu syartiyah, mausulah dan istifhamiyah, baik untuk berakal ataupun tidak berakal. Contohnya ayu amri ja'aka fa ahsin ilahi, hambaku manapun yang datang kepadamu maka baik olehmu kepadanya. Ayu asya'i arata a'taitu kahu, apa saja yang kamu mau maka akan aku berikan kepadamu. Yang selanjutnya adalah aina, yaitu untuk makan. Contohnya aina ma takun, aku maka di mana saja kamu berada maka aku akan berada di sisi kamu. Yang selanjutnya adalah mata untuk zaman. Contohnya mata syi'ta jitu, maka kapan saja kamu kehendaki maka aku akan datang kepadamu. Yang selanjutnya adalah ma untuk istifham dan untuk jaza. Contoh untuk istifham ma indaka, dan untuk jaza adalah ma ta'mal bijazabi, apa saja yang kamu kerjakan maka dimadai dengannya. Dan pada sebagian redaksi kitab, lafaz jaza ini digantikan dengan lafaz khabar, maka menjadi ma istifham dan ma khabar. Contoh ma khabar, amiltu ma amilta, aku kerjakan apa saja yang kamu kerjakan. Dan selainnya, maksud selainnya di sini adalah selainnya jaza pada nuskah yang pertama dan selainnya khabar pada nuskah yang kedua. Dan lafaz am selanjutnya yaitu la yang masuk pada isim nakirah. Setiap la yang masuk pada isim nakirah maka lafaz tersebut merupakan lafaz am. Contohnya la rajula fi dari. Dan am ini hanya berlaku pada nutuk, iaitu pada pengucapan. Maka selain pengucapan iaitu perbuatan dan yang berada pada derajatnya perbuatan, maka lafaz tersebut, maka sesuatu tersebut tidak dinamakan dengan am. Seperti ketika Rasulullah SAW menjamak antara dua salat, maka ketika Rasulullah menjamak antara dua salat tersebut tidak dapat kita simpulkan bahawa Rasulullah menjamak dua salat tersebut merupakan sebuah perilaku yang umum, itu boleh dilakukan kapan saja. Melainkan Rasulullah menjamak dua salat tersebut hanya boleh dilakukan pada salah satu di antara safir tawil ataupun safir qasir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Husain, yaitu hadis ini merupakan hadis mursal, yaitu Rasulullah pernah mengqadha syum'ah bagi salah seorang tetangganya. Ketika Rasulullah mengqadha syum'ah bagi seorang tetangganya, bukan berarti perilaku tersebut merupakan perilaku am yang boleh kita lakukan kapan saja, melainkan mengqadha syum'ah ini adapun menunaikan syum'ah merupakan perilaku yang khususiyah bagi tetangga-tetangga tertentu. Sedangkan yang dikatakan dengan khas adalah muqabil daripada am, adapun sebalik daripada am, iaitu mala tanawalu syai'ani fasa'ila min qadhi asrin, lafaz-lafaz yang tidak mencapai dua perkara adapun lebih daripada dua perkara dengan tanpa balasan. Contohnya rajulun, rajulaini dan rijalun. Sedangkan yang dikatakan dengan takhsis adalah tamizu ba'dil jumlati ay ikhrajuhu, membedakan sebagian jumlah ataupun mengeluarkannya sebagian jumlah, seperti contoh al-muahidin yang dikeluarkan daripada firman-Nya Allah Taala faqtulul musyrikin. Maksud al-muahidin di sini adalah orang-orang kafir yang telah mengikat janji dengan orang Islam. Maka ketika Allah Taala mengarahkan bunuh olehmu orang-orang musyrik, tidak termasuk di sini orang-orang kafir yang telah mengikat janji dengan orang Islam. Tafsir terbagi kepada dua, tafsir mutasil dan tafsir mufasil. Tafsir mutasil yang pertama adalah istisna yang akan diberi contoh di depan. Yang kedua adalah syarat. Contohnya in ja'aka banu tamimin akrimhum, artinya al-ja'ina minhum, jika datang kepadamu bani tamim maka muliakan olehmu kepada mereka. Yang kedua dan terakhir adalah muqayyad dengan sifat. Contohnya akrim banu tamim fuqaha, muliakan olehmu akan bani tamim yang ahli fiqh. Sedangkan yang dikatakan dengan istisna adalah ikhraju ma la lahu dakhala fi kalam, mengeluarkan sesuatu jika tidak dikeluarkan maka akan masuk pada kalam. Contohnya ja'al qaumu ila Zaidan, datanglah oleh satu kaum kecuali Siddiq. Maka jikalau Siddiq di sini tidak dikecualikan atau tidak dikeluarkan, maka dia akan termasuk kepada kaum yang datang. Dan syarat yang dikhususkan itu boleh tidak, dan termasuk syarat istisna harus kekal mustasna minnya. Contohnya
apabila dikatakan lahu alayya asyaratun ila tis'atan maka sah istisna. Tapi apabila dikatakan lahu alayya asyaratun ila asyaratun maka tidak sah istisna dan wajib membayar 10. Dan termasuk syarat sah istisna juga harus mutasil dengan kalam, harus bersama dengan kalam. Maka kalau seorang mengatakan lahu alayya asyaratun kemudian besoknya dia mengatakan ila tis'atan maka istisna tersebut tidak sah. Dan pada istisna boleh mendahulukan mustasna atas mustasna min, maka boleh dikatakan maqama zaidan ila zaidan ahadun. Dan pada istisna juga boleh istisna satu jenis dengan satu jenis, contohnya ja'al qaumu ila zaidan, dan boleh istisna satu jenis dengan jenis yang lain seperti manusia dengan hewan, contohnya ja'al qaumu illa himaran. Dan syarat yang dikhususkan itu boleh terdahulu atas masruknya, contohnya inja akabanu tamimen fa akrimhum. Dan yang dikaitkan dengan sifat itu ditanggungkan atasnya dikaitkan dengan sifat akan mutlak. Apabila ada lafaz mutlak, maka lafaz mutlak disebut ditanggungkan atas lafaz yang dikaitkan dengan sifat. Seperti contohnya ruqabah adapun lamid yang mukmin yang ada pada kafarah qital. Sedangkan pada kafarah zihar dalam Al-Quran tidak dituliskan lamid yang mukmin, tetapi hanya dituliskan lamid. Maka apabila ada lafaz yang mutlak, maka lafaz mutlak tersebut ditanggungkan kepada lafaz yang muqayyad dengan sifat seperti lamid yang mukmin tadi. Dan boleh juga mentaksis kitab dengan sunnah, boleh mentaksis Al-Quran dengan hadis Nabi sebagaimana contohnya, dan boleh mentaksis kitab dengan kitab sebagaimana contohnya firman Allah Ta'ala wala tankihul musyrikati yang ditaksis dengan Al-Quran wal muhsanati minal ladzina utul kitabi min qablikum ay hillun lakum. Dan boleh juga mentaksis kitab dengan sunnah sebagaimana firman Allah Ta'ala yurisu auladakum ila akhirih yang ditaksis dengan hadis Nabi wala yarisul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslimah. Dan boleh juga mentaksis sunnah dengan sunnah ataupun hadis dengan hadis, dan boleh juga mentaksis sunnah dengan kitab, dan boleh juga mentaksis nutok dengan qiyas. Yang dimaksud nutok di sini adalah perkataan adalah sabda Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Nutok boleh ditaksis dengan qiyas dikarenakan qiyas tersebut disandarkan kepada nutok, maka nutok boleh ditaksis dengan qiyas. Allah